belajar sendiri itu takutnya nanti masih ada yang jangankan belajar sendiri, belajar sama offline sama dosennya aja kadang-kadang masih banyak yang nggak bisa, apalagi kalau belajar sendiri. Mungkin juga ya, banyak yang nggak bisa juga mungkin. Baik, sudah jam 10.30. Mari kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelas teori bahasa otomata kelas A ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah terdiri dari 32 mahasiswa, hanya satu dari angkatan 2017 yang mengulang ya, kayaknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Slide saya terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya, ini kita akan memulai perkuliahan teori bahasa otomata pertemuan kedua. 3 hal yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu konsep dasar bahasa, konsep dasar grammar, dan konsep dasar otomata. Kita mulai dengan konsep dasar bahasa yang seperti kita tahu bersama ya, ada yang namanya bahasa alami, yaitu adalah bahasa yang sehari-hari kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Belanda, dan lain-lain. Definisinya adalah sebuah sistem yang sesuai untuk mengekspresikan suatu ide, fakta, atau konsep, termasuk di dalamnya sekumpulan simbol dan aturan-aturan untuk memanipulasinya. Di sini, di dalam teori bahasa otomata ini, kita akan mengenal yang namanya bahasa formal. Ini adalah istilah bahasa yang akan kita gunakan dalam teori bahasa otomata ini ya. Atau dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai formal language. Bahasa formal itu apa sih gitu ya? Sebelumnya mungkin kita ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu alfabet, sama ya seperti bahasa alami juga ada alfabet, string, kemudian language. Dalam bahasa formal, alfabet itu adalah himpunan simbol. Simbol itu bisa A, B, C, 1, 2, 0, plus, minus, dan lain sebagainya. Itu namanya simbol. Biasanya terdiri dari satu digit. Kemudian ada istilah yang namanya string, yaitu adalah sequence atau list atau rangkaian dari simbol-simbol yang ada dalam alfabet. Jadi kalau alfabet itu biasanya satu digit, kalau string itu biasanya lebih dari satu digit, ya panjangnya. Kemudian ada yang namanya language. Language itu adalah himpunan string dari alfabet yang sama. Jadi kalau alfabet tadi satu digit, kalau string itu beberapa digit, nah kalau language itu bisa lebih panjang lagi ya. Alfabet itu terdiri dari finite set, non-empty set, dari simbol. Pada perkuliahan ini kita akan menggunakan simbol sigma ini ya untuk menggambarkan atau untuk melambangkan alfabet. Jadi ketika ada simbol sigma berarti itu adalah himpunan alfabet. Contohnya di sini adalah sigma sama dengan himpunan 0, 1. Berarti sigma adalah himpunan dari alfabet biner gitu ya. Yang terdiri dari 0 dan 1. Terus misalnya ini sigma sama dengan himpunan A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Berarti sigma di sini merupakan alfabet
lowercase karena ABC-nya ini ditulis dengan huruf kecil ya. Kemudian ada lagi misalnya semua himpunan ASCII itu juga bisa jadi kita jadikan alfabet. Terus yang kedua adalah string. String atau word adalah finite sequence simbol yang diambil dari alfabet. Contohnya misalnya dalam alfabet biner, contohnya adalah 01101. Itu adalah contoh dari string atau word. String yang dibangun dari alfabet 01 atau biner. Terus ada istilah empty string. Empty string ini adalah string dengan jumlah kemunculan simbolnya adalah 0. Empty string ini dinotasikan dengan epsilon atau lambda. Ya. Tapi biasanya sering-seringnya kita menggunakan simbol lambda daripada epsilon. Terus panjang string. Kalau di matematika diskrit kita belajar kardinalitas ya. Saya juga bersama Pak Rahmat juga semester ini matematika diskrit. Ini juga ada juga di teori bahasa otomatis juga dipakai gitu loh, matematika diskrit, ilmu matematika diskrit juga dipakai di teori bahasa otomata ini. Panjang string adalah kemunculan simbol dalam suatu string. Panjang string dari W dinotasikan dengan kardinal W. Contohnya nih, kardinal 10010 adalah 5. Dan kardinal dari apa ini namanya tadi? Lambda adalah 0. Jika sigma adalah suatu alfabet, maka kita dapat mengekspresikan sekumpulan string dengan panjang tertentu dari alfabet tersebut dinotasikan dengan sigma pangkat K ini ya. Contoh, jika sigmanya adalah 01, maka sigma 0 adalah lambda. Jadi angka di atas lambda ini menyatakan jumlah string dari suatu alfabet. Jumlah rangkaian string dari satu alfabet. Contoh ini, sigma 3 dari alfabet 01, maka adalah 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Yaitu adalah string yang berjumlah 3 digit dari alfabet 01 gitu ya, artinya ini ya, sigma pangkat 3 ini. Terus ada juga istilah sigma bintang. Nah, ini adalah himpunan dari semua string yang dapat dibangun oleh alfabet. Contohnya jika dalam alfabet biner atau alfabet 01, maka yang dimaksud dengan sigma bintang adalah, jangan lupa lambdanya ikut, lambda, terus 0, 1, 00, 01, 10, 11, itu baru yang dua. Ini ada lagi 000, 001, 010, 100, 1 dan seterusnya sampai tak terhingga. Ini adalah definisi dari sigma bintang. Atau jika kita definisikan dengan simbol matematis himpunan dengan union, ini union ya, kayak seperti yang di himpunan itu ya. Union adalah gabungan dari dua buah himpunan. Atau sigma bintang itu bisa kita simbolkan atau bisa kita samakan dengan sigma 0 union sigma 1 union sigma 2 dan seterusnya sampai tak terhingga. Operasi pada string ada concatenation atau penggabungan. Jadi jika ada dua string misalnya ABC dikoncat dengan DEF maka menjadi ABC DEF. Nah, terus reserve ini adalah dibalik ya, misalnya ada string ABC maka kalau di reserve maka menjadi CBA misalnya gitu. Terus panjang string tadi ya seperti yang apa? Berapa panjang stringnya tadi ya, kardinal ya. Terus ada empty string, ada sigma bintang tadi seperti tadi ya. Terus ada juga selain sigma bintang itu ada juga sigma plus. Sigma plus ini adalah alfabet yang positif.
atau alfabet tanpa alfa, tanpa string kosong. Jadi sigma plus ini adalah semua string tapi tanpa string kosong. Sebuah bahasa didefinisikan secara umum sebagai subset dari sigma bintang. Nah, ini ya. Jadi kita sudah mulai masuk dari konsep bahasa. Jadi yang dimaksud bahasa itu apa sih kalau di dalam teori bahasa otomata itu? Bahasa adalah subset dari sigma bintang. Sigma bintang tadi apa? Sigma bintang tadi apa? Sigma bintang tadi adalah rangkaian dari semua alfabet yang ada gitu ya. Suatu string W pada suatu bahasa L atau L itu language ya, disebut kata atau kalimat pada L. Pada teori bahasa formal, kata dan kalimat tidak dibedakan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa alami atau bahasa Inggris, pasti ada perbedaan ya antara kata dan kalimat. Tapi dalam bahasa formal ini kita tidak membedakan apa itu kata, apa itu kalimat. Tidak dibedakan. Ini tadi sama ya, L bintang dan L plus, tadi sama kayak dengan yang tadi. Kalau L bintang tidak ada L0-nya, kalau L plus nggak ada L0-nya, sama aja, language ya. Terus setelah kita tadi sudah belajar tentang teori dasar bahasa itu apa, kita masuk ke submateri selanjutnya yaitu grammar. Kita akan belajar dasar-dasar grammar yang ada dalam teori bahasa otomata. Grammar atau tata bahasa ya, seperti kita ketahui. Kalau dalam bahasa alami, untuk menentukan apakah suatu kalimat memiliki format yang baku atau tidak baku. Itu kalau dalam bahasa alami ya. Contohnya pada bahasa Inggris, sebuah kalimat dapat terdiri dari non phrase diikuti sebuah predikat. Sentence diturunkan menjadi non phrase, predikat, non phrase. Ya. Ini nanti kita akan sering memakai simbol ini, yang artinya diturunkan ya. Sentence, kalimat diturunkan jadi non phrase, predikat, non phrase. Diturunkan artikel, non predikat, diturunkan verb. Jadi verb. Grammar pada bahasa Inggris misalnya artikel a atau dan the, noun, boy, dan dog, verb, runs, dan walks. Contoh kalimatnya, a boy runs, the dog walks. Ya. Itu tadi kalau dalam bahasa alami. Lalu bagaimana jika dalam bahasa formal yang akan kita gunakan dalam teori bahasa otomata nantinya? Dalam bahasa formal, sebuah grammar didefinisikan sebagai sebuah quadruple. Quart itu ada 4 ya. Berarti quadruple adalah 4 tuple, yaitu G sama dengan V, T, S, P. Di mana V adalah himpunan hingga objek yang disebut dengan variabel. V-nya adalah variabel. T adalah himpunan hingga objek yang disebut terminal simbol T. S adalah anggota himpunan V, yang dimana artinya adalah spesial simbol atau start variabel. Kemudian P disebut sebuah himpunan berhingga dari production. Jadi gampangnya biar gampang mengingat, V adalah variabel, T adalah terminal, S adalah start symbol, P adalah production. Di buku lain atau di referensi lain, ada juga yang menyebut V itu sebagai VN, T itu sebagai VT, S sama seperti S, sama saja S. Kemudian yang tadi P, ada juga di referensi lain itu menyebutnya F. Jadi sebenarnya sama saja ya, maksudnya sama, hanya beda simbol saja. PN adalah variabel non-terminal, VT adalah variabel terminal, S adalah starting simbol, F adalah aturan produksi.
Nah, sekarang kita belajar satu persatu. Apa sih itu V, apa sih itu T, dan apa sih itu S, dan P itu apa? Kita belajar satu-satu. V adalah variabel atau VN, variabel non-terminal, adalah himpunan simbol yang masih bisa diturunkan. Biasanya dituliskan dalam huruf kapital. A besar, B besar, C besar, S besar, dan seterusnya. Diturunkan itu gimana? Nanti bisa A besar ini menurunkan apa? ABC misalnya. Nanti akan seperti itu. Nah, artinya ini A menurunkan ABC. Terus T, terminal atau VT, variabel terminal. Jadi ada referensi yang menyebutkan T, ada yang menyebutkan VT. Intinya sama saja, adalah himpunan simbol yang sudah tidak bisa diturunkan lagi. Biasanya dituliskan dalam huruf kecil dan bisa berupa angka atau simbol lain. Untuk memudahkan dalam mengingat, ibaratkan kita sedang naik bis ya. Kita dalam bis, sebelum nyampe terminal masih ada orang dalam bis itu dan masih bisa diturunkan gitu ya. Tapi kalau udah nyampe terminal, orangnya udah habis dan sudah tidak bisa diturunkan lagi. Sudah tidak ada orang yang diturunkan lagi gitu ya. Jadi untuk mengingat apa itu variabel non terminal, apa itu variabel terminal. Kalau non terminal masih bisa diturunkan, kalau yang terminal tidak bisa lagi diturunkan. Kemudian ada S atau start variable, adalah variabel non terminal yang digunakan sebagai awal penurunan produksi. Ini meskipun banyak kendaraan, suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Oke. S tadi variabel terminal apa non terminal? Non. Nah, kalau non terminal bisa diturunkan apa enggak? Kalau non terminal bisa diturunkan atau tidak? Bisa. Bisa, oke. Lanjut ke komponen grammar yang terakhir, yaitu P atau production, atau F, aturan produksi. Adalah aturan yang menspesifikasikan bagaimana suatu bentuk string atau simbol ditransformasikan ke bentuk lainnya. Kita akan menuliskan aturan produksi dalam bentuk X menurunkan Y, atau juga dituliskan alfa menurunkan beta, dengan alfa minimal mengandung satu variabel non terminal ya. Alfa minimal mengandung satu variabel non terminal. Kalau variabel non terminal bisa diturunkan apa tidak? Bisa. Bisa. Contohnya ini T menurunkan A atau T menghasilkan A. Contoh penulisan lain, jika ada dua atau lebih aturan produksi, contohnya seperti ini, E menghasilkan T dan E menghasilkan T plus E, atau ya, maka dapat dituliskan sebagai berikut. E menghasilkan T, nah ini garis lurus di tengah-tengah ini artinya atau E menghasilkan T plus E. Nah, jadi daripada kita menuliskan berderet-deret aturan, bisa berbaris-baris, kita bisa menuliskannya dalam satu baris dengan simbol atau ini ya. Bisa dipahami? Paham. Oke. Jadi production rule atau aturan produksi ini adalah inti dari grammar yang menspesifikasikan bagaimana suatu grammar merubah suatu string menjadi string lainnya dan mendefinisikan bahasa sesuai dengan grammar yang dipakai. Ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi ya. X menghasilkan Y atau alfa menghasilkan beta tadi. Di mana X-nya adalah anggota himpunan V. V itu apa? V itu variabel non terminal. Benar sekali. Union T itu apa? T itu variabel terminal. Benar sekali. Terus ada tanda plus di atas ini artinya apa? Tanpa string kosong. Benar sekali, Anda pinter sekali. Oke, lanjut. Dan Y adalah anggota himpunan V, union T,
pangkat bintang. Artinya semua string dengan string kosong. Semua alfabet. benar. Bagus. Paham ya? Senang aku nih kalau pada paham kayak gini. Alhamdulillah. Sebuah string W memiliki format W menghasilkan atau menurunkan UXV dengan production X menghasilkan Y, applicable atau dapat diaplikasikan untuk string W. Nah, ini ada W dapat menurunkan UXV, aku udah ngalamun. Kemudian ada X menghasilkan Y atau menurunkan Y. Jadi X yang di sini itu bisa digantikan Y ya. Jadi bisa dituliskan apa? W menghasilkan UYV. Gitu kan ya? Ya. Sedangkan ada string baru yang namanya Z, itu juga menghasilkan atau menurunkan UYV. Berarti W sama aja dengan Z, atau W menurunkan Z sama. Kita lanjutkan. W1 menurunkan W2 dan seterusnya sampai WN. Dikatakan W1 menurunkan WN. Nah, dan seterusnya yang berkali-kali ini, itu bisa disimbolkan dengan panah terus bawahnya bintang. Ini ya. Nah, tanda bintang ini menunjukkan bahwa penurunannya itu dilakukan berkali-kali. Nah, karena bintang berarti bisa 0. Bisa diturunkan 0 kali, 1 kali, 2 kali, dan seterusnya sampai berkali-kali. Itu adalah simbol bintang di sini, fungsinya untuk melambangkan itu ya. Nah, ada juga simbol plus. Nah, kalau simbol plus berarti minimal sekali. Kalau 0 kali tidak boleh. W1 menurunkan WN dengan tanda plus berarti artinya itu adalah proses penurunan minimal 1 kali penurunan. Terus ini kita lanjut ke sebab berikutnya, yaitu bahasa didefinisikan oleh grammar. Jika G adalah VTSP adalah sebuah grammar, maka himpunan LG sama dengan W elemen T bintang, sedemikian sehingga S menurunkan W, adalah bahasa yang dihasilkan oleh G. Di sini jelas atau tidak? Kurang jelas ya, Pak ya? Tidak jelas, Pak. Tidak jelas karena jelas, Pak. Tidak jelas karena simbolnya itu apa gitu kan. Dan itu contohnya contoh konkretnya kayak apa sih gitu kan ya, pasti bingung kayak gitu ya. Karena Ya, betul, ini sangat abstrak gitu ya. Kalau tidak ada contoh aslinya itu sangat abstrak gitu kan. Ini grammar, kalau ada G gitu berarti itu grammar, kalau LG berarti dia bahasa gitu ya. Yang diingat yang awal dulu, ini kalau G sama dengan itu berarti dia grammar, kalau LG sama dengan berarti dia bahasa. Jika W anggota himpunan LG, bahasa G, maka deretan ini S menghasilkan W1, menghasilkan W2, menghasilkan WN, sampai W adalah penurunan kalimat atau kata W. Di mana string S, W1, W2, dan seterusnya disebut sebagai sentential form. Kita lanjut ke contoh. Diberikan grammar sebagai berikut. G sama dengan S, AB, S, P. Ini grammar ya. Nah, sekarang coba saya tanya, S ini sebagai apa? Himpunan S di sini sebagai apa? Itu V. V itu apa? V itu Variabel. Benar ya. Kok tahu V dari mana? Dari rumus grammar tadi ya. Rumus grammar adalah G sama dengan V T
S, TSP. gitu ya. Pinter. Berarti S di sini sebagai V atau variabel non terminal. Kalau A, B ini apa? Dia sebagai T atau variabel terminal. Kalau S di sini sebagai start simbol ya. Start simbol. Dan P ini adalah sebagai production function atau fungsi produksi. Betul. Dengan P ini ya. Nah, P-nya itu apa sih isinya ini ya? Tadi yang inti dari grammar itu ada di P ini ya. Dengan P-nya itu isinya apa? P-nya adalah sebagai berikut. S menurunkan ASB, S menurunkan alfa. Jadi isi dari P yang di atas itu isinya ini. Sampai di sini jelas? Nah, terus grammar ini itu menghasilkan bahasa yang apa? Seperti apa? Gitu loh. Ini pertanyaannya, grammar ini itu menghasilkan bahasa apa? Gitu. Maka si grammar ini itu menghasilkan bahasa, kita turunkan. Ini ya. S menghasilkan ASB, S menghasilkan string kosong. Kalau kita turunkan satu kali, maka akan menjadi ASB, di mana S-nya ini adalah string kosong. Hapus dulu ya. Kalau kita turunkan ini satu kali, maka dia akan menjadi A, S-nya ini diganti menjadi string kosong, dari kosong, terus B, gitu ya. Kalau kita turunkan dua kali, A, S-nya S besar, B. Nah, S-nya S yang S besar ini diturunkan lagi. Kalau mau diturunkan dua kali, berarti dia akan menjadi A lagi, S besar, B kecil, gitu ya. Jadi kalau diturunkan dua kali, dia akan menjadi AABB. Betul, benar. Kalau diturunkan tiga kali, akan menjadi AAABBB. Ya enggak? Percaya enggak? Kalau enggak percaya, coba sendiri. Kalau diturunkan 4 kali, A-nya 4 kali, B-nya 4 kali. Kalau diturunkan 5 kali, A-nya 5 kali, B-nya 5 kali. Benar. Nah, itu kan yang bahasa yang dihasilkan dari grammar ini ya. Maka setelah tidak sadar, pasti akan ada aturan tertentu kan dari bahasa yang dihasilkan oleh grammar itu. Nah, aturannya itulah yang ditulis di sini. Nah, tugas kita di sini kalau mau mencari bahasa adalah mencari aturannya bahasanya seperti apa gitu. Maka hasil dari penurunan ini kalau kita tuliskan dalam bahasa matematis nanti akan menjadi bahasa LG sama dengan A pangkat N, B pangkat N sedemikian sehingga N lebih besar daripada 0. Ini adalah bahasa yang dihasilkan dari grammar di atas. Bisa dipahami? Oh, bisa. Bisa. Di sini coba dilihat di sini. Di sini yang dilihat di sini adalah N lebih besar sama dengan 0. Berarti bisa 0 enggak? Bisa. Berarti bisa. Nah, bisa 0. Sekarang pertanyaannya, kalau itu diturunkan 0 kali, hasilnya apa? String kosong, pinter sekali. Ini ya, jadi grammar ini atau aturan produksi ini, kalau diturunkan 0 kali, nanti berarti S sama dengan string kosong. Nah, ini. Kalau nggak ada string, kalau kita pengen nggak ada string kosongnya, atau nggak ada string kosongnya, maka ini nanti sama dengan 0-nya ya. Kita lanjut ke, nah ini tadi penjelasannya ya. Buktinya apa? Kok seperti itu? Buktinya apa ini ya?
Jika diturunkan sekali hasilnya AB, jika diturunkan 2 kali AA, BB, dan seterusnya sampai berkali-kali, maka rumusnya menjadi A pangkat N, B pangkat N. Ini adalah bahasa dari grammar yang di atas. Bisa dipahami? Insya Lanjut ya. Allah. Nah, ini mau coba latihan atau langsung solusinya aja nih. Carilah grammar yang menghasilkan bahasa LG sama dengan A pangkat N, B pangkat N plus 1. Sedemikian sehingga N lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini ya. Ada sama dengan lebih besar sama dengan 0. Berarti 0 bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Bisa. Sekarang coba kalau kita masukkan A pangkat 0, B pangkat 0 plus 1. Hasilnya apa? Berarti B. Berarti B, benar B. sekali. Kalau N-nya 1, berarti A pangkat 1, A, B, B. A, B, B ini ya, A, B, B. Kalau N-nya 2, AA, B, B, B. Kalau N-nya 3, AAA, B, 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 B. Nah, terus ini aturan grammarnya gimana kira-kira? Kalau N-nya 1, A, B, B. Kalau N-nya 2, AA, B, B, B. Kalau N-nya 3, AAA, B, 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 B. Langsung aja ini ya. Kalau setelah kita otak-atik, oh ternyata aturan grammarnya kayak gini. S menurunkan A, S, B, S menurunkan B, S menurunkan string kosong. Nah, 3 baris ini, karena ini 3 baris ini, dapat juga dituliskan dengan cara 1 baris, yaitu yang seperti tadi ya. S menurunkan A, S, B, atau B, atau string kosong. Bisa dipahami? Pak, itu kenapa ada rule yang kedua itu kenapa diperlukan, Pak? Yang S menghasilkan B. Ini pekerjaan saya sendiri ya, bisa jadi ini salah ya. Coba. Sekarang coba kita gini aja, Po. Kita buktikan aja, Po. Gampangnya ini kita saya masih belum menemukan bagaimana sistematika cara menghasilkan grammar dari bahasa atau dari bahasa menjadi grammar. Itu jadi murni otak-atik sendiri gitu. Jadi saya belum menemukan bagaimana langkah-langkahnya yang benar itu gimana, saya belum nemu. Jadi lebih ini murni otak-atik saya pribadi. Iya, iya. Contoh ya ini ya, penurunan pertama kan ini ya. Ini kan bisa menghasilkan A, ini kan ASB ya. Awalnya kan ASB. Kemudian diturunkan sekali, S-nya diganti jadi B kan. Jadi kan A, BB. Bener nggak? Iya, iya. Terus diturunkan 2 kali. Ini ya, coba diturunkan 2 kali. ASB. Nah, S-nya ini tetap ASB. Jadi A, S, B, B. Gitu ya. Nah, terus S-nya ini diganti dengan B ini, maksudku gitu. Berarti ini nggak ada sebenarnya ya. Berarti kan ini kan jadi AA, B, B, B. Ini penurunan 2 kali. Ya kan? Penurunan 3 kali. Penurunan 3 kali. A, S, B. Diturunkan sekali menjadi A, S, B, B. S-nya diturunkan lagi jadi A, S. Ya. S ya. S, S, B, 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 B. Nah, S-nya diganti B. Jadi A, B, 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 B. Berarti ini sebenarnya nggak ada ya? Ada, perlu nggak sih ini? Berarti S menghasilkan ini nggak perlu ya? Yang paling bawah ini ya? Iya, sepertinya nggak perlu ya, Pak ya.
Nggak perlu ya? Ya, berarti saya salah yang ngerjainnya ya. Oke, terima kasih. Berarti cuma dua ini aja, cuma rule dua ini aja. Oh, berarti kita pakai rule yang pertama terus gitu ya, Pak ya. Nanti kalau udah mau selesai itu baru pakai rule yang kedua gitu ya, Pak ya. Ya, tergantung penurunannya, tergantung sisi kanannya itu ada variabel non terminalnya enggak gitu ya. Jadi itu tetap bisa diturunkan terus selama ada variabel non terminalnya. Kalau sudah variabel terminal itu sudah tidak bisa diturunkan lagi. Nah, di sini kebetulan yang rule kedua ini enggak ada, yang sisi kanannya enggak ada variabel non terminal. Kalau ternyata di sini ada variabel terminal ya bisa jadi dilakukan berkali-kali. Jadi prinsipnya adalah itu variabel terminal atau non terminal. Itu. Oh ya, ya Pak. Nah, ini gara-gara di sini di baris pertama ini ya, di sisi kanan ini ada variabel non terminalnya 1 yang itu berupa S. Berarti kita harus turunkan ini berkali-kali di awal. Nah, kalau ini karena nggak ada, maka udah nggak bisa diturunkan lagi. Sampai di situ bisa dipahami ya. Paham, Pak. Paham. Oke, lanjut. Oh ya. Saya kalau membaca komentar tuh harus pindah itu ya, pindah Windows. Maksimum untuk menurunkan variabel berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan bahasanya ya, berdasarkan bahasanya. Coba saya udah kelihatan nggak? Saya kelihatan nggak? Terlihat ya. Berdasarkan bahasanya. Coba lihat di sini, LG sama dengan A pangkat N, B pangkat N plus 1, sedemikian sehingga N lebih besar sama dengan 0. Nah ini ya. Kalau di sini disebutkan lebih besar sama dengan 0, berarti diturunkannya mulai 0 kali, 1 kali, 2 kali, dan seterusnya sampai tak terhingga. Gitu. Kecuali di sini dibatasi N lebih besar sama dengan 0 hingga N kurang dari 10 gitu misalnya ya. Berarti kita cukup menurunkannya 9 kali. Tapi karena di sini nggak ada kurang dari ya, berarti terusnya. Tapi kita nggak penting itu ya. Yang penting itu kita bisa menemukan aturannya. Ya. Dan faktor produksinya. Aturan bahasa dan fungsi produksi dari grammarnya itu aja. Kalau mau berapa banyak pun itu nggak masalah. Bukan itu, inti persoalannya bukan itu gitu maksud saya. Bisa dipahami? Jadi menurunkan variabel itu pertama diketahui apakah itu variabel terminal atau non terminal. Kalau variabel non terminal ya itu bisa diturunkan berkali-kali. Kalau udah variabel terminal ya udah nggak bisa diturunkan lagi. Kalau variabel itu non terminal berarti bisa diturunkan. Terus tergantung dari bahasa yang digunakan itu aturannya seperti apa. Contohnya ini kan N lebih besar sama dengan 0, berarti dia tak terbatas sampai berkali-kali, sampai tak terhingga. Kecuali si bahasanya itu mensyaratkan harus kurang dari sekian, nah itu berarti ada batasannya. Tuh. Jelas ya? Oke, sampai di situ pembahasan kita mengenai apa itu bahasa dan apa itu grammar dalam teori bahasa otomata. Selanjutnya kita akan lanjut ke subbab berikutnya, yaitu masuk ke penjelasan mengenai apa itu otomata.
Otomata adalah model abstrak dari sebuah komputer digital yang fitur utamanya satu, membaca input berupa string simbol. Cara membacanya gimana? Dibaca dari kiri ke kanan. Terus satu simbol pada satu waktu. Jadi si otomata ini hanya bisa membaca satu simbol dalam satu waktu. Jadi dalam waktu yang bersamaan dia tidak bisa membaca dua atau lebih simbol. Terus mendeteksi akhir string input. Setelah membaca input, dia ngapain? Menghasilkan output. Terus memiliki control unit, yaitu untuk mengontrol perpindahan state. Terus dapat memiliki alat penyimpanan sementara. Visualisasinya seperti apa? Seperti ini. Ini di sini biasanya diisi dengan ibaratnya ya, dengan simbol-simbol yang kita masukkan. Ini misalnya A, B, C, D dan seterusnya, atau yang lainnya, atau plus minus. Ini adalah input file, dibaca dari kiri ke kanan, dimasuk dalam control unit. Control unit terserah mau langsung output atau mau ke storage, disimpan di dalam storage. Ini tempat penyimpanannya. Tuh. Nah, tipe otomatanya ada DFA, Deterministic Finite Automata, ada juga NFA, Non-Deterministic Finite Automata. DFA atau Deterministic Finite Automata jika diketahui konfigurasi dari input, internal state, dan isi penyimpanan sementara, maka bisa diprediksi keluaran otomata kemudian. NFA terdiri dari terdapat beberapa kemungkinan perpindahan dari satu state. Nah, maka itu disebut sebagai NFA. Kemudian acceptor yaitu output, ya diterima atau tidak ditolak. Terus transducer output berupa string. Nah, sebenarnya bahasa yang kita pelajari dalam teori bahasa ini adalah teori bahasa hierarki Chomsky ya. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya sekilas bahwa si Noam Chomsky itu pada tahun 1959 itu menggolongkan bahasa menjadi 4 tingkatan yang biasa kita kenal dengan hierarki Chomsky. Tingkatan 0 namanya unrestricted, tingkatan ke-1 namanya bahasa konteks sensitif, ini 0. Tingkatan kedua namanya bahasa bebas konteks, tingkatan ketiga namanya bahasa reguler. Yang akan kita pelajari selama UTS ini hanya di bahasa reguler aja ya. Yang selain itu nanti setelah UTS bersama Bu Uyun. Sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya, coba kita ingat kembali aturan produksi yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa sebuah aturan produksi dapat dituliskan menjadi alfa menghasilkan beta ini ya. Nah, yang membedakan antara keempat tingkatan bahasa ini sebenarnya hanyalah aturan produksinya saja. Kalau kita lihat di gambar ini, kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya bahasa reguler itu ada di dalam bahasa bebas konteks, ada di dalam bahasa konteks sensitif, dan yang paling luar itu adalah unrestricted. Jadi sebenarnya ini adalah satu bahasa yang sama, hanya aturannya berbeda. Kalau bahasa reguler itu aturannya sangat rigid sehingga menjadi bahasa yang sempit, kemudian bahasa bebas konteks ini ya agak longgar tapi ada aturannya sehingga jadi lebih luas bahasanya. Konteks sensitif juga lebih longgar, dan unrestricted itu adalah bahasa yang nantinya kita kenal tanpa aturan gitu ya. Jadi sangat luas. Nah, ini tingkatan bahasa dan aturan atau batasan produksinya. Yang pertama adalah bahasa reguler atau bahasa tipe 3. Ini mesin otomatanya adalah FSA, Finite State Automata, meliputi Deterministic Finite Automata, DFA, dan Non-Deterministic Finite Automata atau NFA. Batasan produksinya apa? Alfa adalah sebuah simbol variabel. Beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak paling kanan. Tadi kita ingat ya bahwa aturan produksi itu alfa menghasilkan atau menurunkan beta gini ya. Jadi alfa adalah sebuah simbol variabel. Variabel di sini maksudnya apa?
Ada yang tahu nggak? Variabel sinusnya apa? Yang V ya Pak? Yang V Ya, apa? yang non terminal. Ya, benar. Itu maksud saya. Jadi kalau ada kata-kata variabel kita langsung ingat V ya. V artinya variabel non terminal gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa reguler di sisi kanan panah ini itu satu buah simbol variabel. Jadi kalau dalam bahasa reguler di sisi kiri panah itu hanya boleh ada satu buah variabel non terminal gitu ya. Ini aturan di bahasa reguler atau bahasa tipe 3 itu di kiri panah hanya boleh ada satu simbol variabel non terminal. Nah, di sini maksudnya variabel itu maksudnya variabel non terminal ya. Aduh. Terus di sisi kanan maksimum memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak paling kanan. Bila ada berarti nggak harus ada ya. Maksimum satu. Jadi di sisi kanan panah ini itu maksimum hanya boleh ada satu variabel non terminal yang itu kalau ada itu terletak di paling kanan. Lalu yang paling kirinya apa? Ya variabel non terminal ya. Variabel terminal, variabel terminal. Jadi di sisi kanan ini boleh ada banyak variabel terminal, tapi seandainya ada variabel terminal boleh, tapi hanya satu. Jika ada variabel non terminal boleh hanya satu gitu ya. Terus bahasa bebas konteks atau context free atau bahasa tipe 3, mesinnya adalah push down automata. Aturan atau batasan produksinya adalah alfa adalah sebuah simbol variabel. Jadi di sisi kiri dibatasi itu adalah satu buah simbol variabel non terminal gitu ya. Sisi kanannya ada batasan nggak ada, terserah. Ya. Di sisi kanan terserah nggak ada batasan mau ada variabel kayak mau nggak ada, mau ada terminal mau non terminal terserah. Contoh misalnya nih ya, ini misalnya alfa menghasilkan D misalnya gitu ya. Nah, ini adalah variabel non terminal menurunkan D variabel terminal, variabel non terminal. Ini berarti dia sudah memenuhi bahasa tipe 3. Terus bahasa bebas konteks, alfa adalah sebuah simbol variabel. Misalnya nih, alfa menghasilkan DE. Ini juga termasuk bahasa bebas konteks ya. Jadi semua bahasa reguler pasti bahasa bebas konteks. Tapi bahasa bebas konteks yang tidak bahasa reguler yang seperti apa, gitu kan? Ini kan dibatasi ya. Alfa adalah sebuah simbol variabel. Terus betanya nggak ada batasan ya. Udah kita karena di betanya nggak ada batasan, sedangkan di tipe 3 di tipe reguler itu ada batasan maksimal 1, kita buat aja 2 gitu. Alfa DE. Nah, misalnya gitu ya. Ini sudah bahasa bebas konteks. Terus ada konteks sensitif atau bahasa tipe 1. Mesinnya namanya adalah LBA, Linear Bounded Automata. Batasan produksinya apa? Kardinalitas dari alfa harus kurang dari sama dengan kardinalitas beta atau jumlah alfa kurang dari sama dengan beta. Ya. Alfa menghasilkan beta. Jadi yang penting jumlah di sisi kanan harus lebih banyak atau sama dengan jumlah yang ada di sisi kiri. Nah, itu batasan yang ada di konteks sensitif. Bebas ya, berarti. Mau ada variabel terminal 2, 3, non terminal 2, 3, enggak masalah. Enggak terbatas. Contohnya apa? Misalnya ya, ABA menurunkan BA. Ini ya. Nah, ini kan yang penting sisi kanan lebih banyak daripada sisi kiri ya. Jadi dia sudah memenuhi ya. Nah, contoh aturan
produksi ini sudah memenuhi bahasa konteks sensitif tipe 1. Terus yang terakhir adalah tipe bahasa 0 atau tipe unrestricted. Mesinnya adalah mesin Turing yang di sini tidak ada batasan. Mau nulis apapun terserah. Nah, sampai di sini perkuliahan kita pada siang hari ini sudah hampir pas 1 jam ya. Dari 10.30 sekarang sudah hampir 11.30. Terus sudah saya upload ya di e-learning bahwa akan ada tugas. Maaf ini salah ya, harusnya Ahad 18 ini ya harusnya ya. Minggu ya, Pak. Ahad 18/10/2020 jam 4 sore melalui e-learning uinsukar.ac.id. Ini adalah tugas yang sekaligus berfungsi sebagai presensi untuk perkuliahan pada hari ini. Nomor pertama ini, definisikan bahasa yang dihasilkan oleh grammar dengan production atau fungsi produksi berikut. Nah ini ya, ada grammar seperti ini. S menghasilkan alfa kecil, A besar. Alfa besar menghasilkan B kecil, S besar. S menghasilkan string kosong. Lah, ini kan fungsi produksi atau production function, ini kan P ya. Nah, terus bahasanya seperti apa? Maka nanti pasti jawabannya adalah LG sama dengan, nah, ya, rumusnya apa, titik-titik, nah gitu ya, bahasanya ya. Udah, jadi meskipun soalnya itu panjang kayak gini, itu jawabannya cuma 1 baris, nggak nyampe ya, setengah baris palingnya. Ya, terus, ya, nomor 2, berikan sebuah contoh production aturan produksi yang termasuk dalam tipe 3 atau bahasa reguler, namun bukan merupakan bahasa bebas konteks tipe 2. Tadi sudah tak kasih contoh ya. Kalau mengikuti perkuliahan online ini, insya Allah bisa jawabnya ya. Berikan, nomor 3, berikan sebuah contoh production atau aturan produksi yang termasuk dalam tipe 2, bahasa bebas konteks, namun bukan merupakan bahasa konteks sensitif. Nomor 4, berikan sebuah contoh production atau aturan produksi yang termasuk dalam tipe 1, konteks sensitif, namun bukan merupakan bahasa unrestricted. Nomor 5, berikan sebuah contoh production atau aturan produksi yang termasuk dalam tipe 0 atau bahasa unrestricted, namun bukan merupakan bahasa konteks sensitif. Ini ya. Jelas ya soalnya ya. Sudah dikasih contoh. Sampai di sini perkuliahan kita. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ini kemarin di kelas sebelah ada yang mahasiswa yang angkatan atas ya, sepertinya mengulang. Itu yang lainnya pada belum mengumpulkan tugas ini, dia udah mengumpulkan duluan. Jadi habis kuliah langsung berapa jam kemudian itu udah langsung mengumpulkan. Saya lihat jawabannya ternyata dia nomor 2, 3, 4, 5 secara garisnya kayaknya bener ya. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 dia bener, tapi nomor satunya dia masih salah. Jadi dia kalau seandainya nih ya 1, 2, 3, 4, 5 ini saya 20, 20 berarti dia dapat 80 ya. Karena satunya salah. Ya begitu dulu perkuliahan dari saya. Banyak selalu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada pertanyaan kan ya? Baik, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan izin live ya. Ya, Pak. Alhamdulillah ada 20